Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati iman bi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du. Paya ayyuhal ikhwanul kiram rahimakumullah, saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang berbahagia yang ada di dunia maya. Alhamdulillah syukur kita selalu bisa bermuajah kembali. Pak, insyaallah kita akan membawa kenikmatan, keberkahan dan mungkin berguna bagi kita sekarang, terutama di dalam dunia, untuk mengarungi dan menelaah kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan adanya ini kami selalu memberikan aneka ragam dari prediksi-prediksi atau ya dikatakan untuk penggapaian-penggapaian yang mana hal tersebut mungkin berkaitan dengan keadaan dunia masa kini. Dengan adanya itu, Pak, insyaallah kami akan memberikan doktrin yang sifatnya tanpa ilmu pelet, namun insya Allah kurun waktu 5 menit lawan Anda berbicara akan mengalami kehancuran atau akan mengalami manut, nurut dan sebagainya. Istilah sekarang kelepek. Mari sebelum kita lanjut, mari kita absen siapakah Anda, dari manakah kota Anda, dan jangan lupa untuk tekan tombol like dan loncengnya agar Anda sekalian, sahabat sekalian, bisa selalu mengikuti video-video Abah Turib yang terbaru. Mari kita lanjut, yakni dengan tema tanpa pelek. Orang bisa jatuh hati. Nah, mungkin di dalam hal ini sering dipakai bagi orang-orang, satu, untuk PDKT, kedua, untuk berhubungan yang sangat vitalitas, yang akan menghasilkan sesuatu, biasanya untuk keperluan bisnis. Makanya mereka itu untuk mengadakan sesuatu hal antara satu sama lain, antara pihak laki atau pihak perempuan, antara bos satu dengan bos lain, ini bisa menyatukan diri dalam rangka untuk menentukan sikap apa yang akan dibahas. Dengan adanya itu, maka kami memberikan suatu gagasan atau suatu inisiatif tanpa ilmu pelet dalam kurang 5 menit. Lawan Anda akan kelepek menurut apa yang Anda berikan atau Anda sodorkan kepada mereka yang menjadi lawan Anda. Nah, dengan adanya ini maka Anda harus mempunyai teknis dan cara. Caranya itu sebetulnya mudah, namun kita harus berpikir hati-hati dan kita bisa istilahnya kita harus benar-benar mencamkan apakah kira-kira yang menjadi mereka itu dengan kita akan tertarik. Di antaranya ada beberapa alinea. Satu, umpamanya, yaitu harap Anda punya niat yang baik. Jadi satu, niat baik. Nah, kalau Anda sekalian untuk menentukan sesuatu dengan lawan Anda mempunyai suatu perniatan atau negosiasi yang baik, ini jelas akan menentukan sesuatu hal yang akan terjadi.
Dengan adanya ini insya Allah apa yang akan rumuskan Anda berdua atau akan rumuskan Anda bersama akan mengalami sesuatu hal yang bisa dipergunakan untuk kepentingan bersama. Suatu misal, kita akan mendirikan suatu yayasan atau kita akan mendirikan suatu perhotelan. Ini dengan berapa unsur atau berapa personil yang menghadiri di dalam pertemuan meeting tersebut, kita sebagai orang yang akan mempunyai masukan-masukan yang bisa menjadi handalan bagi mereka-mereka itu, sehingga Anda dalam hal tersebut mempunyai niat yang baik. Satu. Kemudian yang nomor 2, dalam pertemuan itu jangan lupa kita jangan sampai kalah tajuk, yaitu harap memandang dengan mata yang tajam. Nah, teknisnya bagaimana? Jadi umpama kita mengadakan meeting beberapa orang atau pertemuan beberapa orang, kita harus mempunyai sorot mata kita atau mata kita memandang mereka itu dengan keadaan yang berwibawa, mata memandang berat dengan wong sing menjadi lawan kita, dengan seakan-akan kita walaupun goblok, walaupun cengok, walaupun kurang pengertian, namun kita seakan-akan bisa mengerti dan seakan-akan kita mempunyai kewibawaan. Dengan dana itu, satu, dia sudah kalah dalam merumuskan sesuatu atau dalam pertemuan tersebut. Apalagi kalau Anda mempunyai perhitungan, kalau harinya Senin Pahing, umpamanya itu harus kita tuh menghadap kemana. Kalau harinya tuh Sabtu Jumat Legi, kita harus duduk di mana. Ini juga mempengaruhi dari perhitungan waktu dan tempat. Namun dengan adanya perhitungan waktu dan tempat itu, kita jangan sampai kalah dengan pandangan mata kita, dengan kewibawaan kita. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, yaitu kalau ketemu sorot mata yang kalau ketemu sorot mata, umpama kita sama-sama memandang ya, ketemu tersenyum. Nah, ketemu sorot mata lawan kita jangan kemudian mata kita langsung membalas dengan pancaran mata. Walaupun membalas dengan pancaran mata, ambillah di garis bawahnya mata itu, umpamanya di dagu, dan kita mempunyai keindahan dalam bisa mengutarakan atau dalam bisa menggerakkan mimik kita dengan hati yang baik dan mempunyai kesempatan untuk melontarkan senyum yang mesra. Jadi niat baik itu dibarengi melontarkan senyum yang mesra. Nah ini, jadi kalau kita ketemu sorot mata beliau atau mereka itu dengan kita jangan langsung membalikkan pandangan dengan tajam melihat mata, jangan. Kita lihat tapi di bawah matanya, di antara dagu, leher sampai dada. Namun kita harus bisa melempar sesuatu, yaitu senyum yang indah. Agar bagaimana? Dia bisa mengerti dengan kita. Jadi seakan-akan kita itu mempunyai prasangka yang baik dan tidak akan ada prasangka yang buruk. Karena apa? Niat yang pertama adalah niat baik. Itu yang nomor 3. Kalau yang nomor 4 selanjutnya,
Manusia biasanya kalau kita ketemu blak, biasanya yang dilontarkan pertama adalah memperkenalkan diri. Umpane wong Jawa, nun sewu Bapak, panjenengan asma sinten Pak? Kula Pak Noyo. Oh, kula Pak Sukto. Alamatnya mana Pak? Rumahnya mana Pak? Dan sebagainya. Itu lama-lama akan menjadi keakraban kita berdiskusi, berdialog bersama. Dan jangan lupa seringkali Anda menyebut nama yang sudah Anda kenal. Nah ini, umpamanya, aduh Pak Noyo, kiranya hal ini apa yang Bapak rumuskan itu cocok sekali bagi kita. Jadi kita tidak akan menolak pertemuan ini. Insya Allah kita setuju semua. Insya Allah kita setuju semua. Karena mungkin hal yang disampaikan oleh Bapak tadi bisa merupakan kebanggaan dari kami, dan kami pun juga mempunyai perkiraan yang begitu, namun sudah didahului oleh Bapak. Jadi saya mengalah, tapi sama saya ACC hal tersebut. Nah begitu kiranya. Jadi hal ini seakan-akan Anda, walaupun Anda tidak mengerti dan tidak tahu apa yang diuraikan oleh Bapak tersebut atau Pak Noyo, Pak Dadap tadi, namun seakan-akan Anda mengikutinya. Kita kan sudah memberikan sanjungan kepada teman kita, lawan kita, apalagi lawan kita, lawan jenis wanita. Itu mudah sekali dia tergiur dan mudah mereka itu terjerambat dengan perkataan-perkataan manis kita karena namanya sering disebut. Jadi dengan sebutan nama mereka itu seakan-akan dia itu sudah terdetik di dalam hatinya, tergetar di dalam kehidupannya, sehingga langsung bila mana mereka itu wanita, Anda laki-laki, mungkin cepat jatuh cinta. Kurang waktu dengan 5 menit. Mereka lawan Anda, terutama kalau cewek sampun kelepek. Nah itu keperluan kita mempunyai teknis yang teknis itu tanpa melalui ilmu pelet. Jadi dengan tidak sadar kita sudah mempunyai bahan pembicaraan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, yaitu samakan perbicaraan Anda dengan lawan Anda dalam tonasi berbicara, gaya mimiknya berbicara, kemudian teknisnya dia berbicara. Umpamanya mereka itu orang yang lemah lembut, perkataannya kalem seperti perkataannya Sang Puntadewa. Jadi lek kaya Puntadewa kita barengi dengan perasaan, perkataan, ngomongnya ya kaya Puntadewa, kaya Janaka. Lek kaya Gatotkaca utawa kaya Baladewa, kita imbangi. Jadi seakan-akan saya sebagai lawan kita, lawan dia itu sudah mengerti kehendak apa yang akan diuraikan oleh mereka. Karena kita sudah bisa ini ngenut noro buntek dari apa? Dari mereka yang dikatakan gayanya, tonasi, cara berbicaranya. Kalau tonasinya tinggi, kita imbangi begitu. Kalau dia itu lemah lembut, kita imbangi. Apalagi malah kita di bawahnya. Jadi hal ini memang menjadi mereka tuh cepat tertarik kepada kita, sehingga tanpa disadari apa yang kita sampaikan, kita sarankan kepada dia itu akan ditanggapi dengan serius. Kemudian yang nomor 6, yaitu samakan sulah bawahnya, gaya gerak-geriknya, biar ada kesinkronisasinya pembicaraan. Jadi yang ke-6, samakan cara membawa pembicaraan. Yang kelima tadi adalah samakan cara berbicara, tonasi berbicara. Yang keenam adalah cara
untuk kesamaan apa yang dibicarakan. Umpamanya ini, Anda ketemu plak akan merumuskan sesuatu, mendirikan bangunan rumah singgah untuk kaula muda. Itu kan banyak sekali kalau di kota-kota besar ada rumah singgah. Nah, dengan sebelum kita mengancah atau menginjak pertemuan yang vital, yang penting, hal itu kita biasanya ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak atau tamu undangan yang sudah disiapkan oleh kita atau kita diundang kepada mereka. Nah, dengan adanya ini, maka cara kita untuk menyamakan pembicaraan dia, umpamanya si Pak Fulan ahlinya dalam menjadi tukang pemborong. Nah, kita kan bisa mengimbangi, umpamanya di setting berapa kebutuhan semennya, berapa kebutuhan batu merahnya, berapa kebutuhan lain-lainnya. Itu kita seakan-akan mengikuti dan kita seakan-akan mengerti besinya kira-kira sekian. Nah, kalau dijabarkan uang sekian, umpamanya pakai tingkat atau pakai biasa. Biasa rumah singgah itu tempatnya kalau hanya kecil di tingkat. Kalau tingkat itu memerlukan teknis. Jadi memakai cakar ayam yang modelnya begini, seakan-akan kita mengikuti kehendak mereka itu, dan apa yang dikatakan yang kesamaannya itu harus kita bawakan. Jadi kalau dia tuh dalam ngobrolnya akan membahas masalah tersebut, dia ada masukan hal itu, kita samakan. Kemudian sebelum ke titik temu di dalam penanganan hal tersebut, umpamanya teman kita itu lawan kata nanti, lawan pertemuan kita itu dia itu seorang saudagar, yaitu umpamanya istilahnya dagang antar kota. Umpamanya harga telur di sana sekian, akan dikirim kemana kan gitu. Kita bisa mengikuti. Oh, kalau begitu sama Pak. Terus yang ada di Kota Malang sama dengan di Kota Blitar. Itu kalau kita bawa ekspor ke Jakarta atau ke Bandung itu masih ada sisa laba kan gitu. Nah, ini hal-hal tersebut seakan-akan kita tuh sudah ada kesamaan akan menentukan yang belum dimulai tadi. Jadi di luar itu sudah kita mengobrolkan, wah, orang ini mungkin bisa ada persamaan dalam menentukan arah tujuan kita untuk membangun suatu rumah singgah, umpamanya begitu. Jadi kita selalu mengikuti apa yang akan diuraikan oleh Bapak sebelum kita mengadakan pertemuan yang vital atau pertemuan itu dimulai. Nanti kalau pertemuan sudah dimulai, nah pakai teknis-teknis yang sebelumnya tadi. Jadi kita mempunyai masukan-masukan, insya Allah mereka itu tinggal nurut. Nah, ini kepentingan kita dan istilahnya itu kemenangan kita. Jadi kemudian yang nomor 7 yaitu temukan apa saja yang ada dalam kesamaan lawan bicara. Menemukan sesuatu yang belum ada. Jadi karena kita akan membahas sesuatu hal, jadi kita harus bisa memberikan masukan-masukan kepada dalam pertemuan tersebut. Yang penentuan itu sebelumnya belum ada, namun kita sudah bisa memberikan nukilan contoh. Nah, hal ini mungkin kita dianggap sudah tahu, walaupun seakan-akan itu belum tahu, namun seakan-akan kita tuh sudah tahu. Nah, ini penting sekali karena hal-hal yang demikian itu akan menjadi kepercayaan mereka yang pada waktu itu mengadakan meeting dengan kita. Sanajanto awak iki urung ngerti, nanging pura-pura sudah mengerti, dan itu kita masukkan, kita lontarkan.
kita berikan kepada mereka, dan mungkin akan dirumuskan, dan insya Allah mereka itu menyetujui. Nah, ini kemenangan kita, karena di luar kita sudah ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak, dianggap kita itu sudah mempunyai prakarsa atau sudah mempunyai keahlian. Namun kita hanya mengambil kesepintasan, walaupun kita tidak bisa, namun seakan-akan kita bisa ngapusi, tapi ngapusi yang indah itu namanya. Nah, kemudian yang kira-kira yang terakhir, harap setia mendengarkan apa yang dia uraikan. Setia mendengarkan dalam pertemuan. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Kesetiaan kita mendengarkan sesuatu dari lawan bicara kita itu seakan-akan kita sudah menghargai dia. Kalau dia dongeng, kita seakan-akan main HP sendiri, kemudian kita bengong sendiri, kita tidak mendengarkan apa yang diuraikan. Itu jelas kita akan tidak tertarik oleh mereka. Jadi hal ini sangat penting sekali. Kita perlu sekali untuk mendengarkan apa keluh kesahnya, apa permasalahannya yang akan dibahas atau yang akan ditemukan pada waktu itu kita bersama. Ini kalau merupakan pertemanan sesama, atau tadi kami istilahkan untuk membangun rumah singgah. Ini kalau orang banyak. Kalau kita hanya sendiri dengan lawan kata, ya kita hormati apa yang mereka uraikan, apa yang ia katakan, apa yang ia cenangkan kepada kita hargai. Kita selalu nurut mengikuti apa yang dia katakan, walaupun Anda tidak menyetujuinya. Itu sama umpama untuk istilahnya itu dengan laki-laki atau dengan kepentingan bisnis, walaupun kita tidak setuju. Namun kalau antara wanita dan laki-laki, ini jelas kita mendengarkan sesuatu hal yang diuraikan dari pihak laporan atau istilahnya mengadu kepada kita hormati, kita dengarkan, kita resapi. Insya Allah dia itu akan tertarik kepada kita dalam tempo waktu kurang dari 5 menit. Mereka terutama cewek itu sudah akan manut dan nurut kepada lawan kita, yaitu kepada penjenengan. Pak, insya Allah apa yang kami sampaikan dalam untuk merumuskan hal tanpa ilmu pelet, namun dalam waktu kurang 5 menit mereka akan jatuh cinta kepada Anda. Dengan adanya ini, Pak, insya Allah semoga kita gagas sekalian, bener apa ora. Namun kalau itu memang betul-betul dijalankan oleh Anda sekalian, insya Allah akan menemukan titik temu yang terang. Dan insya Allah hanya dapat ini uraian dalam waktu untuk istilahnya kuliah saya, insya Allah bisa bermanfaat, insya Allah bisa berguna bagi kehidupan kita, yaitu minat dunia wal akhirah. Allahumma amin. Dan kami cukupkan nun wa qalami wa masturun wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.